Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa hadratal kiram, para alim, sesepuh, bini sepuh, para pejabat, ikhwah fillah, saya berharap sangat mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, zakat, sedekah kita, ibadah-ibadah yang lainnya bisa nyundul rahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat kita suatu saat nanti pantas masuk surga berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama salaf sangat ekstrim baik itu amal hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama. Ketika ditanya para muridnya, wahai para masyayikh, termasuk Imam Al-Laitsi, senior dari 4 madhab, kenapa engkau rajin sholat, termasuk tahajud witirnya? Kenapa engkau rajin khotam Al-Quran? Kenapa engkau setiap hari pengen sedekah? Apakah pengen masuk surga? Tentu aku pengen surga. Ada apa dalam surga sehingga engkau semangat sekali pengen masuk surga? Ternyata yang disebut bukan bidadari, bukan nikmat-nikmat surga, tapi aku ingin berjumpa, memeluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, siapa yang tidak ingin jumpa satu barisan dengan Nabi di padang mahsyar, dapat syafaatul uzma awal-awal dari Nabi, gandeng tangan satu surga dengan Nabi, amin Allahumma. Ternyata sekurang-kurangnya dalam Al-Quran maupun hadis ada 12 amalan yang dengan 12 amalan itu insya Allah kita bangkit dari kubur, mana saja kuburan kita nanti, insya Allah cepat ketemu Nabi Muhammad. 12 amalan itu apa saja? Insya Allah cukup pembahasannya sampai sholat asyar insya Allah. Yang pertama, amalan hati. Hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang hadis syafaatul uzma, panjang sekali. Manusia di padang mahsyar yang tidak dapat pertolongan rahmat Allah, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam ujungnya nafsi-nafsi, cari yang lain. Ketemu Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Nuh nafsi-nafsi, ketemu Nabi Ibrahim nafsi-nafsi, ketemu Nabi Musa nafsi-nafsi, ketemu Nabi Isa nafsi-nafsi. Yang keenam, ketemu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutannya 6. Lalu Rasul, kata beliau, bersujud di pusat titik pada mahsyar yang sekarang adalah tanah negeri Syam, memuji Allah lama dengan pujian terbaik. Lalu Allah berkata, irfa ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta apa diberi, isfa tasfa tusyafa, kamu pengen memberi syafaat, aku izinkan memberi syafaat. Disitulah mulai syafaatul uzma, syafaat awal, syafaat khusus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berucap apa? Ya Rabb, akhiri padang mahsyar, ganti fase berikutnya, ummati 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 ya Rabb, tolong umatku umatku. Inilah awal mula pemberian syafaat, bagi-bagi syafaat. Lalu apa kata Allah? Intalik ya Muhammad, bangkit, tinggalkan tempat sebentar. Khudh, ambil atau pilih di antara umatmu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Walaupun dia umatmu, wahai Nabi Muhammad, mati punya iman hanya sekadar darrah atau dirrah, tetap tulungi, kasih syafaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lalu dalam hadis berikutnya panjang, walau hanya separuh daripada biji darrah, tolong beri syafaat wahai Muhammad. Walau sepertiga, walau seperempat, hadisnya adna 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 adna, walau separuh dari separuh dari separuh dari separuh, yang penting punya iman Islam, beri syafaat. Amin Allahumma. Logikanya Rasul bakal bersujud di bekas tanah Syam, sedangkan kalau pulau jenengan uripe Jakarta, matine Jakarta, kuburannya Jakarta, bangkit dari kubur bekas tanah Jakarta, jaraknya menuju negeri Syam, aduh rakaruan. Kita butuh
kendaraan super cepat, wush, ketemu Nabi Muhammad. Di antaranya adalah jaga iman Islam. Jangan duakan Allah, jangan sekutukan Allah. Ikhwafillah, dalam hadis Bukhari kitab Adabul Mufrad ada hadis berbunyi, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu tetap bereh-berehan ngasih urusan, memudahkan urusan dunia kepada orang yang dicintai maupun nggak dicintai, tetap dikasih urusan dunianya, baik yang dicintai maupun nggak dicintai. Tapi dalam hadis Bukhari tadi, wala yu'til iman illa liman ahabba. Tapi Allah nggak bakal ngasih iman, menetapkan iman, istiqomah iman Islamnya, kecuali orang itu benar-benar dicintai oleh Allah. Saya berharap ini tanda semuanya jenengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin, Pak, mukmin mukminah, melihat donyo, kelancaran donyo, jabatan, harta, apapun itu bukan titik tujuan, tapi dipandang sebagai tools, alat pelantara untuk satu titik tujuan, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga nyuwun sewu, orang mukmin mukminah nemu nikmat, lancar urusan dunia, alhamdulillah, banyak bersyukur, kata Nabi, ajab li abdul mukmin. Umpamanya dikasih kesulitan, ujian, tantangan, sabar, itulah tetap ada nilai barokah, catatan kebaikan. Raqib Atid alaihissalam, amin Allahumma. Kira-kira bahasa saya jelas Bapak Ibu? Jelas atau tidak? Lanjut atau tidak? Sampai asar atau maghrib? Luar biasa. Wis kepinuk Bapak yang ngrungokno tok. Yang kedua, langsung amalan hati saja, amalan zahir. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang bocah, tanpa ada yang nyuruh, melihat Rasul pengen buang hajat, buru-buru nyediain air. Selesai Rasul buang hajat, celingak-celinguk kanjeng Nabi, nggak nemu kecuali entong yang bernama Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, si entong toleh, apakah engkau yang menyediakan air buang hajat saya? Nggih kanjeng Rasul, malu-malu. Kemudian Rasul, biasa akhlak Rasul, kalau nemu seorang anak kecil, anak kandungkah, cucukah, anak tetanggakah, asuhankah, kok sudah berbuat baik, biasanya didoakan barakallahu fiik, matur suwun, apresiasi. Nah, di sini apresiasinya Rasul adalah, wahai entong Rabi'ah, kira-kira apa yang sangat kamu inginkan dariku? Lihat yang lain, apa yang sangat engkau doakan dari Allah supaya dikabul itu apa? Ternyata sang sahabat kecil ini menjawab, selama ini aku mengidam-idamkan al-murafaqata ma'aka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin sesurga. Saya ulang lagi, aku ingin benar-benar nanti bisa satu surga denganmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammadin. Ya, Rasul bertanya lagi dalam hadis Sahih Muslim ini, la ghair, nggak ada yang lain. La ya Rasulullah, la, aku sangat ingin itu saja. Ya sudah, idzan, so, kata Nabi, a'in nafsaka ala kasrati sujud. Kalau begitu, bantu dirimu, paksa jiwa atau rohmu untuk apa ya Rasulullah? Ala kasrati sujud, perbanyak sujud, jaga sholat 5 waktumu. Kalau perlu tambahi sholat sunnah-sunnah yang lain, jangan males-malesan. Kalau benar-benar rindu satu surga dengan Nabi, amin Allahumma, amin Allahumma. Ya Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata dari hadis ini, orang yang hatinya jujur, benar-benar tujuannya akhirat, menjadikan dunia sebagai tools, dan tujuannya pengen berjumpa dengan Nabi, pasti tidak akan pernah cukup hanya sholat 5 waktu. Ada kesempatan paksa dirinya, sholat sunnah rawatibkah, duhakah, taubatkah, tarawehkah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat sejarah Rasul, khusus 10 malam terakhir Ramadan, Siti Aisyah berkata, ahya al-laila kullah, kerap kali Rasul tidak tidur babar belas untuk sholat. Padahal beliau dijamin surga, alhamdulillah. Kira-kira jenengan biasanya sampai tengah malam tarawih nopo sampai subuh kira-kira? Alhamdulillah, wis ra apa-apa. Wis muga-muga diridhoi Allah SWT.
Ikhwafillah, tolong zamane saya pindah ke berbagai masjid, nemu mulai pejabat, mohon maaf tanpa sebutkan instansi negara di mana-mana, ketika diuji Allah gaji besar, pemimpin ini dan itu, kemudian kekuasaannya punya, mulai ngaku-ngaku karena pernah ngaji sama Al-Fakir, aku kok mulai aras-arasan sholat yo kiai, ini kenapa? Ya salam, urusan dunia. Saya mohon maaf ya, tolong apalin, kalau perlu ditulis di batok atau ditulis di tembok rumah besar, supaya kulon jenengan yang keluar nyari nafkah bugawe atau punya anak pengen bugawe, baca ayat itu. Apa itu? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Wahai seorang ayah, seorang ibu, jaga betul sholat kalian, tapi jangan nikmati, jangan egois tentang sholat, pengen masuk surga masuk berdua saja. Ajak semua anggota keluargamu, pastikan wa'mur ahlaka bis sholat, pastikan cetak keluarga yang ahli sholat. Usia 7 tahun Rasulullah nyuruh perintahkan sholat, padahal belum balik. Usia 10 tahun perintahkan sholat, kalau bantah pukul, kan gitu. Tapi tidak sampai melukai, pukul yang tarbiyah. Saking pentingnya sholat, dunia dan akhirat manfaatnya. Lalu Allah berfirman, la nas'aluka rizqa, aku nggak butuh apa-apa. Sampean sholat gak sholat ora paten bahasa kita. Nyuwun sewu lama di Amerika soal ini. Orang masalah sampean sholat ra sholat, tapi pesan Gusti Allah, perbaiki sholatmu. Nahnu narzuquk, kami jamin, kami perbaiki urusan dunyamu, rizkimu. Amin Allahumma. Pengen punya anak yang soleh-solehah, perbaiki sholatmu. Pengen punya anak yang pintar Qur'annya, ajak anakmu, perbaiki sholatnya. Pengen gajinya naik minimal 500 juta per bulan, perbaiki sholatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baru 2 amalan, cukup apa lanjut? Kok lanjut deh? Biasanya sampai jam berapa Ustaz? Jam 1. Tak tambah siji lah, tak tambah siji. Tata mesji. Ikhwah fillah rahmakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Satu amalan lagi ya. Bercerita kepada para sahabat, sungguh di zaman Bani Israel itu, Pak, Bu, ada seseorang yang ganteng tur apik tenan. Disumpah oleh Nabi, dia bakal kumpul satu barisan dengan bukan umat Nabi, tapi umat terbaik Nabi, yaitu para sahabat. Dalam hadis Tirmidzi. Gantengnya koyok sopo kiai, saya cek dulu Pak Haji, saya cek dulu. Gantengnya koyok Patun. Oh ya lumayan lah. Nyerahkan sidik lah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya. Oh luar biasa. Oke. Masya Allah. Oke, ganteng teruapek tenan. Keapiannya seperti apa ya Rasulullah, sehingga engkau sumpah pasti di pada masa satu barisan dengan umat terbaikmu. Rasul menceritakan 3 hal. Pertama, ia mewarisi banyak harta, lalu ia belikan tanah, diwakafkan tanah itu untuk fuqara wal masakin, lalu ia berdoa, mudah-mudahan engkau ganti halaman tanah di surga. Amin Allahumma. Yang kedua, kata Rasul, ia membagi-bagi dinar dan membebaskan banyak budak. Saat membebaskan budak, ia berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan engkau beri ganti pelayan-pelayan dalam surga. Amin Allahumma. Boleh doa seperti itu. Yang ketiga, terkait kendaraan cepat supaya satu barisan dengan orang-orang soleh. Apa itu kata Nabi? Ia menemukan orang buta, miskin, larat. Ia bersedekah matiyah, mewakafkan matiyah itu kendaraan. Lalu saat memberi kendaraan, ia berdoa kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan engkau beri nantinya di akhirat, di pada masyar, hadisnya, kendaraan yang menuju surga dengan cepat. Dan Rasul mengakhiri cerita itu dengan sumpah lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laka'ani anzur ilaihi, aku akan kenali betul orang itu dan ia mendapatkan kendaraan super cepat menuju surganya Allah fi mauqifil masyar, di padang masyar. Alhamdulillah. Yuk selama hidup kita gencarkan sedekah, zakate, wakafke. Kalau nggak bisa mobil, motor. Kalau nggak bisa motor, sepeda ontel. Kalau nggak bisa bensin. Kalau nggak bisa sendal. Kalau nggak bisa lain sebagainya. Amin Allahumma.
setengah menit Pak, barangkali manfaat. Setengah menit. Pak Mas kan orang Jepara, kedatangan dua suami istri dari Demak penghafal Quran. Nggak ada yang perhatian sama penghafal Quran. Punya tanah satu-satunya warisan diwakafkan untuk musola, rumah penghafal Quran dan pesantren kecil-kecilan. Berjalan sudah puluhan tahun sampai sekarang. Setiap kali Pak Mas kan sebagai buruh tani tok nunggu manuk loh Pak. Jenengan tahu manuk kayaknya? Jenengan punya manuk Pak? Oh, alhamdulillah ada punya manuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak usah dibahas itu, enggak usah dibahas. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita lanjut. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kali gaji buruh tani niku diberikan sebagian kepada penghafal Quran. Lalu berdoa, ya Rob, aku nggak pinter ngaji, aku nggak pernah nyantri, aku bukan keturunan kiai, muga-muga ngalap barokah orang yang terus-terusan ngaji Quran. Muga-muga aku punya anak keturunan pinter ngaji Quran, nggak sampai penghafal Quran, pinter ngaji Quran. Allah mudahkan 5 putrinya dan 2 anak laki-lakinya penghafal Quran kabeh, Pak. Mantune penghafal Quran kiai-kiai, 4 mantune penghafal Quran kabeh. Termasuk yang mantu, salah satu mantu beliau yang kelima adalah yang sedang berbicara di atas mimbar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena jenengan sudah guyu-guyu tak anggap lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini juga hafal.